Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau pilih kartu lagi, ya. Kadang-kadang aku pakai pile, kadang-kadang aku pakai kartu, kadang-kadang aku pakai deck malah gitu ya. Intinya kalau misalnya disuruh milih, ya memilih di antara kedua pilihan atau beberapa pilihan, ya teman-teman. Sebaiknya memilih salah satunya yang paling memanggil hati kecilmu, intuisi kamu. Kecuali kalau kamu secara intuisi terpanggil dua-duanya, ya silahkan menonton dua-duanya. Dan aku usahakan untuk selalu menuliskan timestamps di kolom komentar. Kamu tinggal klik aja ke pilihan kamu, tidak diharuskan untuk menonton dua-duanya, ya teman-teman ya. Temanya kali ini khususnya untuk kamu yang single ya. Tapi kalau kamu sudah punya pasangan ya bebas-bebas aja sih. Kamu mau menonton videonya nggak apa-apa, ya. Temanya, judulnya kali ini, dia yang akan berjanji untuk selalu berada di samping kamu. Segala sesuatu tentang dia, segala hal tentang dia. Ya teman-teman, ikuti intuisi kamu. Pilihan pertama, Two of Pentacles. Pilihan kedua, The Fool. Ya, mana yang paling memanggil hati kecilmu? Langsung ke situ aja gitu. Kenapa aku membicarakan soal ini? Karena ada beberapa komentar yang bilang kalau pilih kartu, dua-duanya harus ditonton, ya kurang lebih seperti itu ya pengertiannya. Tapi enggak, kalau misalnya namanya pilih kartu, pick a pile, pick a deck, ya teman-teman, pick a card gitu, disuruh milih ya milih aja salah satunya, ya pilih saja salah satunya, ikuti intuisi kamu. Kecuali kalau kamu memang terpanggil untuk memilih dua-duanya, silahkan menonton dua-duanya, ya teman-teman, seperti itu konsepnya. Oke, pilihan satu, kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo teman-teman semua yang berbaik hati mau mampir ke channel Lance Intuitions, yang mau mengirimkan doa-doa yang sangat baik, saran-saran yang sangat mendukung, dengan kata-kata yang positif, dengan kata-kata yang sopan. Terima kasih banyak teman-teman. Dengan tulus hati aku ucapkan terima kasih banyak. Aku doakan semoga kamu dalam keadaan sehat, bahagia, sukses secara cinta, karir, apapun itu ya. Kita saling mendoakan ya teman-teman. Oke, khususnya bagi kamu yang single nih, pembacaannya, judulnya kali ini, dia yang akan berjanji untuk selalu berada di samping kamu. Seperti apa dia orangnya, ya. Ini tidak terikat gender ya. Juga energi dominannya kamu lebih kemana? Kamu harus mengenal dirimu sendiri ya. Lebih ke femininkah atau lebih ke maskulinkah energi dominan kamu teman-teman ya. Ini untuk hiburan, untuk fun reading, ini kolektif reading, jadi bisa cocok bisa tidak sama kamu. Kalau nggak cocok sama sekali ya sudah, jangan dipaksakan, tolong dimaklumi, tolong difahami. Ya, ini kolektif reading, ini pembacaan untuk umum, jadi aku tidak mungkin bisa menarik energi kamu seluruhnya di luar sana. Yang jujur aku nggak tahu seberapa banyak sih yang akan menonton videoku. Bahkan hasil bacaan kamu ini pun aku tidak tahu, ya teman-teman. Pakai intuisi kamu untuk mengetahui apakah bacaan ini akan cocok untuk kamu atau tidak. Ya, ambil yang cocoknya, diambil yang resonate-nya dengan keadaan kamu, dengan situasi kamu, dengan intuisi kamu. Diaminkan saja segala hal yang positifnya ya teman-teman ya. Aku akan bacakan hasil readingan kamu apa adanya ya, sejujur-jujurnya ya teman-teman. Oke, singles, dia yang akan berjanji untuk selalu berada di samping kamu. Apakah kamu sudah mengenal orang ini atau belum? Segala sesuatu tentang dia ya, kita lihat nanti. Di sini ada Two of Pentacles. Penandanya aku buka dari salah satu tebaran kartu kamu ya. Di sini ada King of Swords. Oke. Ada Two of Swords. Ada The Wheel of Fortune dan ada Eight of Pentacles. Oke, aku rapin dulu ya. Oke, teman-teman, di sini aku melihat energi zodiaknya hampir semua elemen ada di sini ya. Dari earth sign, water sign, air sign sampai fire sign ya. Aries, Leo, Sagittarius, ada Capricorn, Virgo, Taurus, Libra, Gemini, Aquarius, hampir semua elemen zodiak ada di sini, ya. Energi zodiak ada di sini. Ini bisa saja energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang berjanji untuk selalu berada di samping kamu, ya. Teman-teman, ini kita bicara soal cinta lagi, jadi energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Coba kamu sesuaikan dengan situasi kamu sendiri, ya. Oke, teman-teman. Dia yang akan berjanji untuk selalu berada di samping kamu. Ini sebagian besar sih kamu sudah kenal orang ini, tapi kamu berteman saja, ya. Sebagian besar sudah kenal orang ini dari lingkungan pekerjaan kamu, entah memang dia rekan bisnis kamu, entah dia memang satu tempat kerjaan sama kamu, atau
kamu dikenalin sama orang ini sama teman kerja kamu. Ini ambil yang cocoknya saja teman-teman ya. Intinya kamu sudah lumayan kenal sama orang ini tapi tidak punya ekspektasi untuk memiliki hubungan cinta sama orang ini. Karena apa? Selama ini nih hubungan kamu ya sebagai teman kerja, teman bisnis gitu ya teman-teman, atau sekedar kenal aja. Untuk kamu yang memang dikenalin sama teman kerja kamu nih, sama orang ini ya sekedar dikenalin aja gitu ya. Kalaupun say hi, kalaupun ada komunikasi ya tidak pernah membicarakan soal cinta. Intinya seperti itu ya. Sebagian besar dari kamu nih ya teman-teman ya, orangnya pekerja keras banget. Di sini aku lihat dari Eight of Pentacles teman-teman, orangnya pekerja keras banget. Secara keuangan jujur aku tidak melihat karir dan keuangan dia yang sangat berlebihan gitu ya. Tapi dia punya karir dan pekerjaan yang mapan. Maksudnya tuh settle gitu ya. Dia juga secara finansial cukup mandiri. Tapi bukan keuangan yang berlebihan. Gitu ya teman-teman, kamu ngerti maksud aku. Dia pekerja keras. Dia tidak mudah menyerah kalau misalnya dia mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, atau misalnya dia lagi menjalani karir sebagai pebisnis, wira swasta, entah dia sendiri, entah dia bersama orang-orang yang dia percaya. Intinya ini tipikal orang yang sangat mandiri, orang yang sangat kreatif, teman-teman. Dia obsesif sekali untuk mencapai kesuksesan karirnya dia, dan otomatis keuangan ya, gitu. Kesulitan apapun dalam hal finansial, jangan khawatir, orang ini tidak pernah mundur, tidak pernah putus asa, pekerja keras banget. Ya, meskipun secara keuangan dia saat ini masih dalam proses ya, dalam proses untuk mencapai sesuai yang dia inginkan, sesuai yang dia doakan dan usahakan, tapi dia memang pekerja keras banget. Dia punya tekad yang sangat kuat untuk mencapai kesuksesan yang dia inginkan, yang sesuai dengan manifestasinya dia gitu ya teman-teman. Di sini ada King of Swords. Ya, ini orang yang sangat straight to the forward. Dia tahu apa yang dia mau. Dia sangat tahu apa yang dia mau. Sangat jujur apa adanya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Orang ini mungkin tipikal orang yang gak akan pernah menutup-nutupi isi hatinya, isi pikirannya. Orang yang sangat jujur. Apapun yang dia lakukan, baik atau buruknya, dia bakalan jujur seada-adanya sama kamu. Ya, dia usahakan dia bersikap jujur sama siapapun, termasuk sama kamu nanti sebagai pasangannya dia. Ya teman-teman ya, misalnya saja yang dia lakukan di belakang kamu kurang baik, mungkin kira-kira tidak membuat kamu nyaman, tidak membuat kamu bahagia gitu ya, tapi dia akan jujur ya. Menurut dia jujur meskipun itu menyakitkan, yang penting dia jujur dulu gitu ya. Ini tipikal orang yang sangat jujur. Kamu jangan khawatir merasa dibohongi sama orang ini. Ketika dia mengungkapkan cintanya sama kamu juga jangan khawatir, itu memang apa adanya, sesuai dengan hatinya dia gitu ya. Sejujur itu orangnya ya. Ini orangnya memang lebih memikirkan sisi duniawinya ya teman-teman ya. Sisi finansialnya dia, keduniawiannya dia, hobinya dia gitu ya. Bukan berarti dia tidak percaya dengan pencipta, bukan berarti seperti itu. Karena apa? Intuisinya dia juga cukup tajam, tapi jarang sekali dia mendengarkan intuisinya dia. Di sini ada Two of Swords. Kadang-kadang dia pakai intuisinya dia, menyeimbangkan antara logikanya dia, melihat realita yang ada di depan mata, di sekitar dia gitu ya, dalam memutuskan sesuatu lah intinya seperti itu. Tapi itu jarang banget dipakai ya. Orangnya sangat realistis teman-teman, orangnya sangat pakai logika. Bukan berarti dia tidak punya agama, tidak memeluk suatu kepercayaan, dia memeluk itu tapi tidak terlalu mengimani, tidak terlalu mendalami ya. Kadang-kadang dia mengacuhkan intuisinya dia gitu ya teman-teman ya, logika yang dia pakai ya, seperti itu. Dia yang akan berjanji untuk selalu berada di samping kamu single. Ini tipikal orang yang memang obsesif banget dalam hal apapun ya, bukan hanya dalam hal karir, keuangan, itu terutama menurut dia tuh yang paling penting di dalam hidupnya dia ya. Semandiri itu dia ya, orangnya sangat mandiri teman-teman. Ada King of Swords di sini ya. Dia tidak takut sendiri, intinya seperti itu. Dia tipikal orang yang agak masa bodoh gitu ya, masa bodoh sama pendapat orang lain tentang dirinya gitu. Dia hanya berusaha untuk menjadi dirinya dia apa adanya. Tapi kalau orang lain itu tidak terlalu menyukai dia, pendapatnya dia, isi pikirannya dia, isi hatinya dia tidak terlalu peduli tentang hal itu ya. Masa bodoh dia dengan orang yang memang tidak suka sama dia. Dia tipikal orang yang cuek banget ya teman-teman. Dan dia seseorang yang sangat obsesif banget. Dia akan
mengejar apapun yang dia inginkan, apapun yang dia rencanakan dalam hidupnya. Dalam hal karir, cinta, apapun itu. Ya, teman-teman. Nanti kalau dia mendekati kamu atau dia bahkan mengungkapkan perasaannya sama kamu, dia bakalan usaha banget. Ya, di sini ada King of Swords dan ada Eight of Pentacles. Dia bakalan usaha banget untuk mengejar cita-citanya dia, apapun yang dia inginkan. Ya, cenderung terobsesi dengan sesuatu yang dia inginkan, gitu ya. Dari Wheel of Fortune di sini ya, ini tipikal orang yang memang pantang mundur ya, pantang menyerah gitu. Sama kesusahan yang dia alami dalam hidupnya dia, dalam hal apapun ya, dalam hal cinta, karir terutama gitu. Dia tipikal orang yang pantang mundur. Dia punya prinsip pelan tapi pasti, dia akan mencapai apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, apa yang dia doakan. Gitu ya. Dalam hal karir juga seperti itu. Meskipun saat ini dia lagi proses menuju karir atau keuangan yang dia inginkan, tapi dia nggak apa-apa, pelan tapi pasti dia akan melakukan hal itu. Yang penting menurut dia jangan menyerah. Itu prinsip hidupnya dia, teman-teman ya. Semandiri itu, sekeras itu keinginannya dia untuk mencapai goals di dalam hidupnya, terutama dalam hal finansial dan karir, teman-teman. Oke, di sini ada Two of Pentacles. Aku lihat di sini, mungkin kalau orang-orang yang kurang mengenal orang ini, ya teman-teman, terkesannya pelin-pelan. Tapi sebenarnya bukan pelin-pelan. Dia justru tipikal orang yang pemikir, ya. Dia tipikal orang yang pemikir, bukan pelin-pelan banget sih. Dia tipikal orang yang pemikir. Jadi menurut dia dalam memutuskan sesuatu, dalam mengatakan sesuatu itu perlu banyak pemikiran, perlu banyak pertimbangan, gitu ya. Karena apa? Terutama dalam memutuskan sesuatu yang memang dia dihadapkan dalam situasi yang cukup sulit. Dalam memilih dua hal misalnya gitu ya, dan dua-duanya ini penting menurut dia. Itu dia nggak mau gegabah, dia nggak mau terburu-buru, dia banyak pertimbangan. Tapi kalau orang melihat dia tidak terlalu kenal sama orang ini, dinilainya pelin-pelan orang ini. Tapi sebenarnya enggak, ini orang yang banyak pertimbangannya. Dia memikirkan kebahagiaan pasangannya, kebahagiaan keluarganya, kebahagiaan diri sendiri, kebahagiaan orang sekitar, dan sebagainya. Banyak yang dia pertimbangkan dalam memutuskan sesuatu. Ya, dia bukan tipikal orang yang suka gegabah, suka terburu-buru dalam memutuskan sesuatu yang sangat penting ya teman-teman ya. Kalau dia dihadapkan oleh sesuatu yang sangat penting, dua-duanya gitu ya, dia nggak mau buru-buru. Pasti dia akan mempertimbangkan segala hal, segala situasi gitu ya. Tapi di sini ada King of Swords. Ketika dia memutuskan sesuatu yang sudah banyak pertimbangan ini, dia bakalan tegas. Susah banget membuat dia berubah pikiran gitu ya. Orang ini banyak pertimbangan. Kalau dihadapkan dalam situasi yang sulit, sama-sama penting misalnya gitu ya. Tapi ketika dia sudah mempertimbangkan ini dan dia memutuskan untuk mengambil keputusan, susah sekali untuk dirubah pikirannya. Seperti itu ya. Kalau aku lihat dari King of Swords, orangnya agak galak ya. Orangnya agak galak gitu. Jadi dia suka bilang suka, dia nggak suka ya dia bilang nggak suka. Meskipun dia cinta banget sama kamu, kalau dia melihat ada sesuatu hal dari kamu yang tidak bisa dia toleransi, ya dia bakalan ngomong apa adanya sih teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi segala hal tentang dia. Ya, kamu layak untuk dicintai ya. Kamu layak untuk dicintai, siapapun lah, bukan kamu doang ya. Bukan kamu saja. Dia yang akan menjadi pasangan kamu ini juga layak untuk mendapatkan cinta. Siapapun layak untuk mendapatkan cinta. Kamu orang yang sangat baik, kamu lembut, kamu layak untuk dicintai. Kamu layak untuk mencintai juga. Seperti itu ya, percaya aja ya teman-teman. Oke, pilihan pertama, Healing Family Issue. Oke, di sini mungkin untuk beberapa dari kamu, aku merasakan energinya memiliki sedikit masalah yang belum selesai sama keluarga kamu. Keluarga kamu ini keluarga inti ya teman-teman, mungkin orang tua, mungkin adik kakak gitu ya, mungkin sepupu, pokoknya keluarga kamu. Coba diselesaikan dulu masalah itu, beban di hati kamu, rasa kecewa, bebanlah yang mengganjal di hati kamu. Kalau khususnya bagi kamu yang masih punya masalah dengan keluarga, ya terutama keluarga inti, coba diselesaikan dulu. Itu energi-energi yang memberatkan kamu untuk union dengan orang ini, untuk bertemu dengan orang ini, ya teman-teman ya. Getting to know each other. Ini kenapa ngeblur ya? Oke. Getting to know each other. Ini mungkin ketika kamu PDKT, pendekatan ya. Dari pendekatan aja kamu akan tahu sifatnya seperti apa. Orangnya ini tipikal yang pengen tahu aja tentang pasangannya. Pengen tahu aja tentang orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai. Apalagi kalau memang orang ini serius ya, nanti datang ke kamu nih pokoknya nggak mau main-main. Karena apa? Di sini ada Wheel of
Fortune ya, ini tipikal orang yang penuh komitmen. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia komit untuk mendapatkan itu, untuk memiliki itu. Kalau kita ngomong soal cintanya dia sama kamu ya, mungkin dia akan jujur ya. Di sini ada King of Swords ya teman-teman. Dia akan jujur bahwa dia serius nih di dalam hubungan ini. Dia nggak mau main-main ya, dan karena dia memutuskan untuk serius, minimal ya itu dia bicarakan dulu sama kamu ya. Dia jujur dulu sama kamu kalau dia mau serius. Dia bukan tipikal orang yang nggak serius dalam hubungan cinta gitu ya teman-teman. Dia bakalan pengen tahu banget tentang kamu ya. Namanya pengen serius, dia pengen tahu ya kamu seperti apa, pekerjaan kamu seperti apa, keluarga kamu seperti apa, dan sebagainya. Mungkin kamu juga akan seperti itu. Mungkin dia juga akan terbuka sama kamu tentang masa lalunya dia, tentang kehidupannya dia, dan sebagainya dan sebagainya. Ini dia bakalan pengen cari tahu banget tentang kamu, dan mungkin kamu akan ke-trigger juga ya teman-teman ya. Dan sebaiknya kalau dia meminta kamu untuk bercerita tentang hidup kamu, keluh kesah kamu, apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka, pokoknya segala hal tentang kamu, sebaiknya kamu jujur juga ya, karena dia akan jujur juga. Dia mengharapkan pasangannya dia juga jujur ya sama dia ya teman-teman. Meskipun itu menyakitkan, menurut dia tidak apa-apa, yang penting kamu jujur dulu gitu ya. Di sini ada attraction ya. Nanti kalau kamu pendekatan, ini kita ngomongin pendekatan aja dulu ya teman-teman ya. Sebagian dari kamu sudah kenal dari lingkungan pekerjaan seperti tadi aku jelaskan di awal ya teman-teman. Tapi kamu tidak ada berangan-angan untuk jadi pacarnya dia, jadi pasangannya dia di awal ya, di awal. Cuman mungkin semesta menggerakkan hati kalian berdua, entah ada kejadian yang apa ya, ada kejadian yang membuat kalian bertemu, mau nggak mau berbicara, menemukan chemistry ya. Kita percaya saja sama jalannya semesta. Di sini ada Wheel of Fortune ya teman-teman. Akan ada suatu kejadian, suatu peristiwa yang akan mempertemukan kalian berdua. Kamu dengan orang ini ya, yang tadinya kalian tidak punya perasaan cinta, ya cuman suka sebagai teman aja gitu ya. Teman ngobrol mungkin gitu, tapi semesta akan menggerakkan hati kamu berdua, akan apa ya? Akan ada momen kamu dipertemukan sama orang ini yang membuat kamu nih jadi lebih banyak ngobrol sama orang ini. Jadi ada pembicaraan dari hati ke hati, jadi menemukan chemistry satu sama lain gitu ya teman-teman. Percaya saja sama semesta. Ini sudah diatur sama semesta ya teman-teman ya. Yang pilihan ke satu nih ada attraction. Mungkin kalian berdua atau dia ke kamu ini akan tertarik sama kamu ini secara fisik ya. Awalnya secara fisik, mungkin dinilai kamu sama orang ini nih cantik, ganteng, keren, wangi, sehat, kelihatannya secara tubuh tuh kelihatan sehat banget, bugar gitu ya. Secara fisik, mungkin dia akan menilai kamu pertamanya tuh secara fisik. Pada umumnya seperti itu teman-teman ya. Kemudian akan ada pembicaraan, ngobrol sebagai teman dekat, ada chemistry. Lalu kemudian kamu akan union sama orang ini ya teman-teman. Tapi PR-nya di sini khususnya bagi kamu yang memang punya masalah dengan keluarga, coba dibersihkan dulu energinya dari hal-hal negatif itu ya, kemarahan, kekecewaan gitu ya teman-teman. Ini bisa vice versa. Mungkin dia akan tertarik terlebih dahulu sama kamu ini, melihat fisik kamu secara dekat gitu ya, misalnya oh cakep juga nih, oh cantik juga nih, oh ganteng juga misalnya, atau kamu juga seperti itu gitu ya. Oke, di sini aku lihat ada courage ya, keberanian. Dia bakalan berani banget, dia bakalan effort banget untuk mendapatkan kamu ya teman-teman. Kamu bakalan tahu banget kalau orang ini jujur. Secara intuisi kamu akan tahu banget kalau orang ini apapun yang dia katakan itu jujur. Tentang perasaannya dia, tentang keinginannya dia untuk komitmen di dalam hubungan ini. Pokoknya apapun yang dia katakan, apapun yang dia lakukan itu penuh dengan keberanian, penuh dengan kejujuran ya. Kamu bakalan ngerasa banget ya. Usahanya dia untuk mendekati kamu, kamu bakalan ngerasa banget. Di sini ada live in the present. Ya teman-teman, coba nikmati saja proses jadiannya kamu, proses pendekatannya kamu, proses kamu lebih mengenal dia lebih mengenal kamu. Ya proses pendekatan kamu yang lagi indah-indahnya itu nanti coba dinikmati dulu. Jadilah dirimu apa adanya, teman-teman ya. Biarkan dia mengenal kamu apa adanya. Kamu juga harus seperti itu. Kamu mengenal dia apa adanya, gitu ya. Hiduplah atau nikmati saja prosesnya. Dari kamu pendekatan sampai nanti kamu pacaran gitu ya teman-teman ya. Hiduplah di masa sekarang, nikmati saja ya. Di sini ada good luck ya. Kalau memang alam semesta menghendaki kalian bersama sampai maut memisahkan, maka itulah yang akan terjadi. Makanya tadi aku bilang, coba nikmati saja prosesnya, jangan memaksakan keadaan. Oh, kamu misalnya lagi dari pendekatan atau nanti pacaran, baru bulan-bulan pertama saja kamu udah
bermimpi dia bakalan jadi pasangan kamu sampai maut memisahkan, misalnya seperti itu ya teman-teman. Coba dijalani dulu, dinikmati dulu prosesnya ya, naik turunnya, baik buruknya dinikmati dulu. Kalau memang semesta menghendaki kalian bersama, maka doa-doa kamu, harapan kamu sama pasangan kamu nanti ya, sama si dia ini, itu akan terwujud teman-teman ya. Makanya nanti kalau kalian nanti pendekatan, dinikmati, jadian dinikmati dengan hal-hal yang positif, mungkin saling membangun gitu teman-teman ya. Dan didoakan juga, jangan cuma berusaha tapi libatkan pencipta di dalam hubungan kamu nanti dengan si dia. Be the love you wish to receive ya. Coba jadilah versi terbaik dirimu, terbaik untuk pasanganmu nanti, terbaik untuk dirimu sendiri teman-teman. Jadilah seseorang ya, sesuai dengan apa yang kamu inginkan dari orang lain, dari pasangan kamu. Misalnya kamu mengharapkan pasangan kamu setia, pekerja keras, sukses secara materi, finansial, harapan-harapan baik dan indah. Coba kamu jadikan dirimu dulu juga seperti itu ya teman-teman ya. Oke, inisial dia atau inisialnya kamu, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia yang akan berjanji untuk selalu berada di samping kamu. Diambil yang positifnya teman-teman, diambil yang cocoknya, didoakan saja yang positifnya ya. Oke, yang satu. Oke. Kelihatan nggak sih guys? Hurufnya kelihatan nggak sih? Ada A, Z, K, V, M, J, J, R, J, lagi J-nya ada 3 nih ya teman-teman. Ada L dan B ya. Ciri-ciri lain dari dia yang akan berjanji untuk selalu berada di samping kamu. Ya, sekali lagi teman-teman, ambil saja yang cocoknya ya. Nggak cocok sama sekali jangan dipaksa. Oke, pilihan satu. Ciri-ciri tambahannya. Oke, aku rapin dulu ya. Oke, di sini ada secret admirer. Mungkin secara diam-diam dia sudah mencintai kamu dalam diam ya. Ada beberapa dari kamu nih, dia sudah mencintai kamu dalam diam. Mungkin dari pertama kali dia melihat kamu, mungkin dari pertama kali kamu dikenalin sama dia, sama teman kamu ini ya. Orangnya sangat tegas ya, dari King of Swords juga kelihatan orangnya sangat tegas, sangat jujur teman-teman. Dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang mau dia katakan. Kepada siapapun, bukan hanya kepada temannya, keluarganya, sama kamu juga seperti itu. Teman ya, kamu akan memulai hubungannya sama orang ini dari pertemanan. Seperti tadi aku jelaskan, kamu sudah kenal sama orang ini, terutama di lingkungan pekerjaan sih. Ya, entah kamu memang dikenalin sama teman kerja kamu ke dia, atau memang ini teman kerja kamu, rekan bisnis kamu gitu teman-teman. Di sini bersih, dia suka kebersihan. Dia suka pakai kacamata hitam, orangnya sangat perhatian, ramah, dia datang dari keluarga mampu. Kamu dan dia nanti memiliki chemistry yang cukup kuat ya. Memiliki chemistry yang cukup kuat, chemistry yang tarik-menarik gitu ya teman-teman ya. Wangi, orangnya sangat wangi, suka kebersihan, dia suka wangi gitu ya, badannya wangi. Meskipun dia nggak pakai parfum yang terlalu berlebihan, pokoknya enak aja. Bau badannya itu enak gitu ya. Kulitnya terang, dia mengerti tentang spiritual dan supranatural, ada trust issue. Di sini spiritual dan supranatural. Dia mengerti tentang hal itu. Seperti tadi aku jelaskan, intuisinya dia cukup tajam, cuman jarang sekali dia percaya, jarang sekali dia pakai intuisinya dia. Ya, suka denial, suka menolak itu semua teman-teman. Tapi pada dasarnya beberapa dari kamu, dia ini orang yang mengerti tentang spiritual dan supranatural. Ada trust issue, dia nggak mudah percaya sama orang lain ya. Yang dia percaya hanya dirinya dia, hanya pola pikirnya dia sendiri gitu ya. Mungkin dia pernah dikecewakan sama orang lain di belakang sana. Dia punya pengalaman yang kurang baik di belakang sana dalam hal cinta, teman, keluarga. Mungkin dia dihianati sama temannya sendiri, keluarganya sendiri gitu ya teman-teman. Oke, pilihan satu, semoga cocok ya. Bye-bye. Halo teman-teman yang memilih The Fool, apa kabarmu? Terima kasih sudah mampir, sudah subscribe, mungkin sudah memberikan energi yang sangat positif untuk Lance Intuitions, dukungannya, doa-doanya. Terima kasih teman-teman, aku ikut senang kalau kamu memang cocok dengan pembacaanku, dengan channelku. Terima kasih banyak, setulus hati aku ucapkan sama kamu. Termasuk untuk saran-saran yang sangat positif, ya, dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang positif, aku ikut bersyukur aku mendapatkan teman seperti kamu ya, teman online teman-teman ya. Oke, kita balik ke bacaan. Aku cuman senang aja teman-teman mendapatkan respon yang sangat positif dari kamu. Energi yang positif aku rasakan banget di sini. Aku ikut mendoakan kesuksesan kamu, kebahagiaan kamu ya. Kita saling mendoakan hal-hal yang positif ya. Oke teman-teman, khususnya bagi kamu sih yang single, khususnya nih ya temanya kali ini. Tapi kalau kamu sudah punya pasangan ya bebas-bebas aja sih sebenarnya mau nonton videonya ya. Aku ikut senang malah. Single, kita mau cari tahu nih dia yang akan berjanji untuk selalu berada di samping kamu. Seperti apa orangnya?
ya, segala sesuatu tentang dia. Ya teman-teman ya, ini pembacaannya sangat umum, ini collective reading, ini fun reading, ini hiburan. Jadi bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Kalau nggak cocok sama sekali jangan dipaksakan teman-teman ya, tinggalkan saja, nggak apa-apa. Diambil yang cocoknya sama kamu. Bagian-bagian yang cocoknya, yang resonate-nya dengan keadaan kamu, dengan situasi kamu, dengan intuisi kamu. Coba dengarkan intuisi kamu, apakah bacaan ini cocok sama kamu atau tidak ya. Percaya saja dengan intuisi kamu. Kalau memang nggak cocok ya sudah, jangan dipaksa ya. Aku nggak tahu nanti hasil readingannya akan seperti apa ya, jujur ya teman-teman ya. Tapi apapun hasil readingan kamu, seperti apapun dia, aku akan jelaskan apa adanya. Ya teman-teman, nggak ada yang akan aku tutup-tutupi. Aku lebih-lebihin, nggak ada. Sejujur-jujurnya ya teman-teman. Oke. Ciri-ciri dia, segala hal tentang dia yang akan berjanji untuk selalu berada di samping kamu. Apakah kamu sudah mengenal orang ini atau belum? Ada kemungkinan kamu belum mengenal sama sekali orang ini ya. Dia belum hadir sedikit pun di dalam kehidupan kamu. Ya, ada kemungkinan seperti itu ya. Oke, tidak terikat gender. Energi dominannya kamu lebih kemana? Lebih ke feminin atau lebih ke maskulin? Kamu yang paling mengenal dirimu. Ya. Oke, di sini ada the Fool. Ya, aku penandanya ambil dari salah satu tebaran kartu kamu ya. Di sini ada King of Cups. Oke, Three of Swords, Temperance, oke. Dan Three of Cups. Ya, aku rapiin dulu ya. Teman-teman, aku melihat ada energi zodiaknya kamu atau dia ya. Ini energi bisa vice versa atau terbalik-balik ya. Kita bicara soal cinta soalnya di sini. Pisces, Cancer, Scorpio, ada Aries di sini, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada ya, aku lihat sih hampir semua elemen ada di sini kecuali fire sign. Fire sign tadi Aries ya teman-teman. Ya seperti itu. Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Cancer, Scorpio, ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia. Kita tidak terfokus dengan zodiak ya. Ini hanya energi kemungkinannya ya. Oke teman-teman. Dia yang akan berjanji untuk selalu berada di samping kamu. Ini orang yang punya jiwa bebas. Ini tipikal orang yang punya jiwa bebas, ya. Dia punya masa lalu yang sangat mengecewakan. Mungkin dia pernah dikhianati sama kekasihnya terdahulu, pasangannya terdahulu, mungkin juga sama keluarganya, mungkin sama teman dekatnya gitu. Intinya dia pernah punya harapan yang begitu besar sama seseorang. Ya, teman-teman, dia sudah sangat percaya dengan orang-orang ini. Tapi dikecewakan begitu mendalam. Dia pernah punya rasa sakit hati yang cukup dalam di sini, sampai dia tidak percaya sama yang namanya cinta, tidak percaya sama orang lain. Dia pernah punya fase seperti itu, tapi kemudian dia menyadari bahwa itu nggak baik. Ya, dia menyadari bahwa luka hati itu, kekecewaan itu, amarah itu harus dihilangkan. Dia percaya pada akhirnya ya teman-teman. Ini tipikal orang yang mampu menghealing atau menyembuhkan luka hatinya sendiri, meskipun tanpa bantuan orang lain. Ya, ini tipikal orang yang memang mampu menyembuhkan luka hatinya sendiri meskipun tanpa bantuan orang lain. Dengan kesadarannya sendiri, dengan bantuan dari spirit guides-nya dia sama bantuan dari malaikatnya dia. Dia percaya dengan malaikatnya dia. Dia percaya dengan spirit guides-nya dia. Ini tipikal orang yang mengerti tentang spiritual dan supernatural. Intuisinya sangat tajam. Di sini ada King of Cups dan ada Temperance, teman-teman. Orangnya nih lumayan lembut, berhati lembut, tutur katanya lembut, sopan sekali gitu ya teman-teman ya. Dia orang yang sangat romantis dari King of Cups dan ada Temperance. Dia kalau mencintai seseorang itu tulus banget. Dia melakukan kebaikan, dia tulus, dia mencintai seseorang tulus tanpa pamrih. Seandainya, ini seandainya saja, dia mencintai kamu, dia mengungkapkan rasa sayangnya, rasa pedulinya, dia pengen kamu jadi pasangannya. Ini seandainya saja, tapi terus kamu menolak kehadirannya dia, mungkin dengan banyak alasan misalnya gitu ya. Dia tidak apa-apa, karena dia akan sangat menyayangi kamu, unconditional love. Dia akan sangat menyayangi kamu tanpa syarat apapun. Ya, ini tipikal orang yang sangat mencintai seseorang tanpa syarat, tanpa pamrih. Ketika dia melakukan kebaikan sama seseorang, menolong seseorang, entah itu secara materi, entah dengan bantuan supportnya dia gitu ya, dia tipikal orang yang sangat tulus melakukan segala kebaikan. Di lingkungan keluarganya dia, pertemanannya dia melakukan pekerjaannya dia juga enjoy aja, teman-teman. Di sini ada the Fool ya. Dia tipikal orang yang sangat bersyukur dengan hidupnya dia. Meskipun dia pernah merasakan rasa sakit yang begitu dalam, terluka banget ini intinya. Ya, dalam sisi kehidupannya dia lah, apapun itu. Dia pernah
kecewa soal karir, keuangannya dia, tidak dihargai sama orang-orang sekitar karena dia punya karir yang kurang baik. Mungkin penilaian orang-orang terhadap dia ini kurang baik aja karena dia punya karir yang mungkin saat itu tidak terlalu baik, tidak terlalu berlebihan secara finansial. Intinya orang ini pernah mengalami kekecewaan yang begitu dalam, gitu ya. Tapi dia bersyukur dengan itu. Dia bersyukur dengan rasa sakitnya dia, kekecewaannya dia, amarahnya dia yang pernah dia lewati. Karena apa? Dia bisa belajar dari itu, gitu ya. Ini orang yang sangat bersyukur dengan hidupnya dia, dengan apapun yang terjadi di hidupnya dia, bad or good, gitu ya teman-teman ya. Menurut dia sakit itu untuk pembelajaran untuk dia, supaya dia lebih dekat sama pencipta, gitu ya teman-teman. Mungkin dia sudah mengalami spiritual awakening, ya, kebangkitan kesadaran spiritual, gitu ya, karena rasa sakit yang dia sudah lewati ini. Ya teman-teman, di sini ada temperance. Ini tipikal orang yang bisa menyembuhkan luka hatinya dia, kekecewaannya dia, amarahnya dia, dan dia juga bisa memberikan energi positif kepada orang-orang sekitar. Apalagi kalau misalnya orang-orang ini dalam keadaan galau, gelisah, dia nggak terlalu banyak omong aja, orang-orang senang dengan keberadaannya orang ini. Ya teman-teman ya. Ada Three of Cups. Dia yang akan berjanji untuk selalu berada di samping kamu ini, kamu sudah kenal. Ini ada di lingkungan pertemanan kamu. Kamu akan memulai hubungan sama orang ini dari pertemanan biasa, tanpa ekspektasi cinta di sini. Mungkin kamu akan dikenalin sama teman-teman kamu, gitu ya. Intinya kamu ada di circle pertemanan yang sama. Ya, beberapa dari kamu, sebagian kecilnya ini ada di lingkungan pekerjaan kamu, teman-teman. Entah rekan bisnis kamu, entah dia satu kantor sama kamu, intinya kamu sudah kenal sama orang ini di lingkungan pekerjaan kamu. Sebagian kecil dari kamu, tapi sebagian besar dari kamu ini kamu bakalan dikenalin sama teman kamu nih. Ya, kamu akan berada di circle pertemanan sama orang ini, pertemanan yang sama. Mungkin di pergaulan kamu, teman kecil kamu, gitu ya. Kamu akan dikenalin sama teman kamu. Dan ada dari kamu nih sudah kenal sama orang ini. Cukup akrab kamu sama orang ini ya teman-teman. Yang tadinya mungkin hanya berteman saja tanpa ekspektasi apapun dalam percintaan, tapi kemudian akan ada chemistry di antara kamu sama orang ini ya. Ini diambil yang cocoknya ya teman-teman ya. Beberapa dari kamu kenal sama orang ini di lingkungan pekerjaan, sedikit dari kamu ini kenal di lingkungan pekerjaan. Entah dia teman kantor kamu, entah dia rekan bisnis kamu, entah kamu memang dikenalin sama teman kerja kamu. Tapi sebagian besar dari kamu ini ada di circle pertemanan kamu. Atau bahkan kamu dikenalin sama teman kamu, teman akrab kamu, teman kecil kamu, ya teman-teman. Oke, dia orang yang sangat tulus. Dia mampu menyembuhkan dirinya sendiri, dia mampu menyembuhkan orang lain tanpa dia tidak harus banyak berkata-kata, memberikan masukan dan saran. Dia cukup mendengarkan keluh kesah orang aja, orang jadi kayak punya semangat hidup lagi. Jadi kayak tahu apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapi masalah-masalah mereka. Ya, dia punya energi healing. Entah dia ketahui apa tidak. Ya, kalau dia mengerti tentang spiritual dan supranatural, mendalami hal itu, atau bahkan dia bekerja di bidang itu, dia mungkin menyadari bahwa dia punya gift itu secara natural, diberikan sama semesta. Ya, entah dia sadari atau tidak sadari, dia punya energi healing, energi penyembuh. Ya, terutama bagi mereka yang memang lagi galau ya, lagi gelisah, lagi bingung gitu sama hidupnya. Gitu ya, teman-teman. Oke, di sini ada The Fool. Orangnya rame, teman-teman. Dia selalu dicari sama teman-temannya dia. Dia cukup banyak temannya ya. Ada The Fool dan ada Three of Cups di sini. Ya, kalau nggak ada dia itu nggak seru. Dia tipikal orang yang selalu dicari sama teman-temannya dia, sama keluarganya dia, gitu ya. Humoris, orangnya humoris, teman-teman. Dia tahu gimana caranya mencairkan suasana yang lagi tegang. Dia tahu bagaimana caranya mencairkan suasana yang lagi nggak enak, nggak nyaman. Mungkin di lingkungan pekerjaannya dia, di keluarganya dia, pertemanannya dia, atau ketika nanti kamu punya masalah sama dia. Namanya hubungan cinta kan nggak mungkin lancar-lancar aja ya teman-teman. Adalah nanti beda pendapat, ngambek-ngambeknya itu pasti ada, gitu ya. Tapi dia tipikal orang yang memang bisa mencairkan suasana yang lagi beku, lagi tegang, ya. Karena memang dia humoris, orangnya nggak membosankan. Ada aja yang bisa dia jadi bahan percakapan sama dia, jadi bahan obrolan sama dia, ada aja. Ya teman-teman ya. Dia tipikal orang yang enak diajak curhat, nggak heran. Dia dicari sama teman-temannya. Ya, udah humoris, enak diajak curhat, orang yang sangat sopan sekali bertutur kata ya teman-teman. Orangnya lembut, orangnya tulus, dan orang-orang di sekitarnya dia tahu kelembutan hatinya dia, tahu ketulusan hatinya dia. Apapun yang dia lakukan itu tulus, orang-orang sekitar tahu.
Jadi dia bukan orang yang dia memang murni tulus, memang bawaannya dia tulus, baik gitu teman-teman ya, tanpa pamrih, bukan sesuatu yang dipaksakan. Hal itu bukan sesuatu yang dia paksakan untuk mencari mencari pendapat dari orang lain bahwa dia baik gitu, tidak. Tapi memang apa yang dia lakukan itu tulus aja, tanpa pamrih gitu. Orangnya romantis teman-teman. Di sini ada King of Cups ya. Orangnya romantis, mudah terluka, sensitif banget, baperan banget. Ya, tapi dia tipikal orang yang memendam sih. Kalau dia kecewa, dia marah, dia sakit hati, dia tipikal orang yang memendam. Dia berusaha untuk memperbaiki hatinya sendiri, berusaha untuk menghilangkan kekecewaannya sendiri tanpa curhat sama siapapun. Itu dia. Dia salah satu sifatnya dia seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin ya, kamu nanti sebagai kekasihnya dia, pasangannya dia, agak sulit nih untuk mencari tahu masalah yang dia hadapi. Dia lebih suka menghadapi masalahnya sendiri. Karena itu dia punya energi healing. Ya teman-teman ya. Jadi marah-marah sendiri, nangis-nangis sendiri gitu. Agak tertutup orangnya, agak ya. Tapi memang banyak temennya gitu ya. Sekali dia ngobrol, sekali dia mengeluarkan humor-humor gitu ya, bercanda gitu. Itu asik banget. Tapi untuk masalah-masalahnya dia yang menyakitkan, dia lumayan tertutup ya. Oke, teman-teman, di sini ada release your ex ya. Teman-teman, kamu ingin ketemu sama orang model kayak gini misalnya, ya. Kamu berdoa, kamu bermeditasi, kamu bermanifestasi. Kamu mengharapkan pasangan yang lembut, ganteng, cantik, misalnya seperti itu, tulus. Ya, teman-teman, apapun deh harapan-harapan baik kamu kepada semesta tentang pasangan. Coba kamu lepaskan energi-energi kemarahan dari masa lalu kamu. Ya, ini release your ex ini bukan hanya mantan kamu, tapi kemarahan kamu dari masa lalu. Mungkin ya termasuk mantan ya, kalau kamu punya kekecewaan sama masa lalu kamu, kisah cinta kamu di masa lalu ya, coba dilepaskan dulu energi-energi negatif, kemarahan, kekecewaan, kesedihan, rasa tidak percaya sama siapapun, sama orang tua kamu, sama mantan kamu terutama, sama teman-teman kamu yang mengecewakan hati kamu. Coba dilepaskan dulu ya. Hilangkan semua energi negatif dari hati kamu, pikiran kamu, dari diri kamu. Kalau kamu mau bertemu dengan si dia yang akan berjanji untuk berada di samping kamu, ya teman-teman ya. Karena ketika kamu terbelenggu dengan kemarahan, rasa tidak percaya dengan yang namanya cinta, rasa tidak percaya dengan yang namanya kamu misalnya pukul rata gitu ya. Kamu pernah kecewa di belakang sana oleh apapun itu, oleh siapapun itu ya. Lalu kamu tidak percaya sama siapapun ya, sama teman kamu, sama keluarga kamu, sama kisah cinta gitu, kamu nggak percaya ya, kebaikan itu tidak akan datang ya. Selama kamu tidak percaya dengan yang namanya cinta sejati, kebaikan itu tidak akan datang. Coba dilepaskan dulu energi-energi kemarahan dari masa lalu, terutama dari orang-orang yang pernah mengecewakan kamu dalam hal cinta ya. Dari kemarahan, rasa tidak percaya sama yang namanya cinta sejati, coba dilepaskan dulu. Dilepaskannya dengan cara apa? Kamu sudah dewasa teman-teman. Kamu paling tahu bagaimana caranya menghealing hati kamu, melepaskan semua energi-energi negatif. Coba kreatif ya. Karena masing-masing manusia itu menghealing hatinya itu beda-beda caranya. Ada yang bermeditasi, ada yang memang bersosialisasi, ada yang memang ketemu sama sang ahli misalnya, banyak. Coba jangan tanyakan bagaimana caranya. Kamu harus dewasa. Ya, bagaimana caranya melepaskan energi negatif ini, pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif dari kamu. Kamu yang paling tahu caranya, kamu yang paling tahu mana yang membuat kamu nyaman. Yap, stay optimistic about your love life. Tetap optimis dengan kehidupan cinta kamu. Semesta memang mengizinkan untuk dia juga ya teman-teman ya, untuk si dia ini yang memang pernah terluka hatinya dalam hal cinta, dalam hal apapun. Kamu juga mungkin pernah dikecewakan sama orang dari masa lalu kamu. Tapi jangan membuat itu kamu jadi nggak percaya sama lawan jenis, sama cinta sejati, ya. Kamu merasa diri kamu nggak layak. Tidak, semua orang itu layak mendapatkan cinta sejati, bahkan union dengan cinta sejatinya. Memang tidak semua akan union ya dengan cinta sejatinya gitu ya. Tidak semua, ya teman-teman ya. Tapi semua layak untuk mendapatkan cinta sejati, merasa dicintai, ya teman-teman, sama seseorang gitu. Kamu tetap harus optimis dengan kisah cinta kamu. Semesta mengizinkan kekecewaan itu terjadi supaya kamu belajar, tambah pinter, istilahnya seperti itu. Siapapun itu, dia atau kamu nanti. Gitu ya teman-teman, tetap optimis dengan kisah cinta kamu. Meskipun banyak sekali pengkhianatan, rasa sakit ya yang kamu rasakan, itu dia. Kamu harus menghealing itu dulu. Percaya lagi sama cinta sejati, doakan itu semua ya teman-teman. Memang itu kehendak semesta supaya kita tambah pinter.
ya, tapi tetap kamu harus optimis dengan kisah cinta kamu. Kalau kamu sudah jadian sama orang ini gitu ya, itu juga nggak lancar-lancar aja teman-teman. Meskipun banyak cinta di antara kamu sama dia, meskipun dia punya ketulusan dalam hal cinta, namanya kamu dua orang yang sangat berbeda, pasti akan berbeda banget gitu ya. Akan banyak perbedaan dalam hal pendapat, pola pikir, ya teman-teman, apapun itu ya. Jadi optimis aja dengan perjalanan cinta kamu. Kalau memang semesta menginginkan kalian berdua bersama untuk selamanya sampai mau memisahkan, ya itu yang akan terjadi. Intinya optimis aja dulu, jalani dengan hal yang baik gitu ya. Perbedaan itu selalu ada teman-teman. Wedding ya, kayaknya kamu dengan dia ini memang akan berakhir dalam pernikahan ya. Banyak dari kamu nih akan berakhir dengan pernikahan ya. Mungkin orangnya sangat berkomitmen nih teman-teman, karena dia cinta banget sama kamu, kamu juga seperti itu ya. Oke, engagement. Ini kamu sama orang ini bakalan ada wedding, ada engagement. Pokoknya hubungan kamu ini sama dia, meskipun nanti akan terasa sulit ya. Namanya menyatukan dua perbedaan keluarga, pola pikir, segala macam lah, sifat-sifat kamu dengan dia. Banyak perbedaan di antara kalian berdua, tapi nanti ujung-ujungnya hubungan ini serius sih. Intinya ada yang bertunangan, ada yang bahkan menikah di sini. Intinya meskipun ada kesulitan nanti di dalam hubungan kamu, menyatukan banyak perbedaan, mungkin perbedaan karir juga, mungkin nanti juga ada yang LDR teman-teman di sini. Ya, ada the full, aku merasakan ada LDR. Apapun kesulitannya, apapun hambatannya, di sini kayaknya banyak dari kamu yang akan bersatu ya, akan union dengan orang ini dalam pernikahan. Healing. Kayaknya bukan hanya dia deh yang punya luka hati ya. Kayaknya bukan cuma dia, calonnya kamu ini yang akan bersatu dengan kamu ini yang punya luka hati, tapi kamu juga. Ya, di sini ada release your ex, di sini ada healing. Kamu pun harus menghealing hatimu terlebih dahulu, menyembuhkan hatimu terlebih dahulu. Percaya lagi sama yang namanya cinta sejati. Percaya lagi bahwa kamu tuh layak untuk dicintai, siapapun layak untuk dicintai. Sembuhkan hati kamu dulu dari semua kekecewaan masa lalu. Kekecewaan masa lalu itu balik lagi ya, bukan hanya dalam hal cinta. Mungkin kamu punya kekecewaan sama orang tua kamu, keluarga kamu, siapapun itu. Coba kemarahan itu, kekecewaan itu, rasa sedih itu, rasa tidak percaya itu coba dihilangkan dulu ya. Caranya bagaimana kak? Ya kamu kreatif dong, kamu kan udah dewasa ya. Live in the present. Ya caranya kan banyak ya. Misalnya kamu punya hobi-hobi gitu ya, lakukan saja hobi kamu, pekerjaan kamu mungkin dengan cara-cara yang positif lah ya teman-teman. Banyak cara untuk menghealing hati kamu. Mungkin bermeditasi, mungkin beribadah, mungkin jalan-jalan ke alam, meditasi di alam, banyak hal ya teman-teman. Di sini ada live in the present. Nikmati saja perjalanan cinta kamu, nikmati saja proses healingnya kamu. Jangan dipaksakan apapun nanti hubungan kamu sama dia nih, jangan dipaksakan. Kamu juga jangan paksakan dia supaya menjadi apa yang kamu mau. Dia pun seperti itu, vice versa ya teman-teman ya. Jadilah dirimu apa adanya dan biarkan dia menjadi diri dia apa adanya. Yang penting ada kesetiaan, ketulusan, kejujuran di situ. Ya, hiduplah di masa sekarang, nikmati saja perjalanan cinta kamu ini, dari pendekatan, dari perkenalan sampai nanti menikah mungkin gitu ya. Didoakan saja yang positif teman-teman ya. Water or ocean. Di sini mungkin banyak dari kamu suka sama hal-hal yang sifatnya air. Mungkin kamu sama orang ini nih ya, sama pasangan kamu ini, calon pasangan kamu nih yang selalu berada di samping kamu, janjinya dia ya. Lebih suka ke pantai, hal-hal yang sifatnya ada air-airnya gitu teman-teman, pantai, danau, laut gitu ya. Coba habiskan waktu ke situ, ke alam. Kalau mau berduaan aja atau kamu mau berlibur sama keluarga kamu, sama si dia juga seperti itu. Inisial kamu atau inisialnya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia teman-teman. Pilihan kedua ini first. Aku rapin dulu teman-teman. Kelihatan nggak sih teman-teman? Kelihatan ya, mudah-mudahan ya. Di sini ada huruf O, S, D, U, Z, V, I, M, M, Q, ada B, ya, ada K, E, K lagi, ada A, ada F, ya. Ciri-ciri tambahannya si dia yang berjanji untuk selalu berada di samping kamu, ya. Pilihan kedua. Oke. Ciri-cirinya ini terus pilihan kedua. Oke, aku rapin dulu ya. Oke, aku melihat di sini ada spiritual dan supranatural ya. Dari awal aku jelaskan ya, orang ini mengerti tentang spiritual dan supranatural. Dia bahkan bisa berkomunikasi dengan para penjaganya dia, dengan yang halus-halus itu. Bukan hanya berkomunikasi, mungkin hanya merasakan, mungkin melihat. Intinya dia peka dengan yang namanya halus-halus itu ya. Di sini disiplin orangnya, kacamata hitam, orangnya perhatian, orang yang sangat jujur. Dia wangi teman-teman, tanpa dia pakai parfum yang terlalu berlebihan aja tubuhnya wangi gitu, enak gitu diciumnya ya. Dia suka membaca, dia suka bernyanyi ya.
Bernyanyi mungkin dia bekerja sebagai penyanyi atau di sekitar orang-orang yang bernyanyi gitu, atau memang hobinya dia saja. Temperamen orangnya agak pemarah ya teman-teman ya. Cuman dia mengendalikan amarahnya itu ya dengan bermeditasi, mendekatkan diri kepada pencipta gitu ya. Pelin-pelan, terkesannya pelin-pelan tapi sebenarnya dia banyak yang dia pertimbangkan. Maklum ya teman-teman, orang ini sering sekali dikecewakan di masa lalu. Jadinya kayak milih-milih gitu ya. Agak pelin-pelan orangnya. Religius ya, seperti tadi aku jelaskan, orangnya sangat dekat dengan spirit guides, sering sekali bermeditasi, berdoa gitu ya. Dan LDR, beberapa dari kamu akan menjalani hubungan LDR dari pendekatan sampai nanti punya hubungan pacaran mungkin gitu ya teman-teman. Oke, pilihan kedua semoga cocok ya. Bye bye.